Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaq ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil Karim. Hadirin sedang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati jajaran dari para BKM dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih hadir untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam hari ini. Yang kami muliakan para orang tua kami yang merupakan tokoh-tokoh agama yang selalu setia mendampingi generasi ke depannya. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepadanya, karunia, dan juga mampu memberikan ide-ide yang cemerlang ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita menyinggung masalah perisai. Ibadah itu perisai, puasa itu perisai, solat itu perisai. Makna daripada perisai itu adalah benteng. Benteng atau perlindungan. Kata Rasulullah, puasa itu adalah perisai selama ia masih bagus. Ketika ia sudah rusak, kata Rasul, dia tidak lagi perisai. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami yang kami muliakan. Pertama sekali, mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini alhamdulillah kita masih diberikan semangat untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Saat ini sampai kita kepada malam yang ke-28. Kalau kita merenung sejenak ke belakang, merinding pula saya. Kalau kita merenung sejenak ke belakang, beginilah rupanya perputaran masa. Beginilah rupanya perputaran masa waktu, tanpa terasa sudah berakhir lagi. Ya kan? Nah, inilah masa. Tanpa terasa umur kita bertambah angka, berkurang jatah. Itulah dia. Bentar lagi muncul lagi ulang tahun. Itulah. Tanpa terasa ini kita tinggal 2 hari lagi. Kalau memang 30, kalau memang 29, berarti tinggal 1 kali lagi. Kita tunggu aja kepastian, mudah-mudahan yang terbaik yang muncul. Beruntung orang yang mempergunakan Ramadan hari demi hari. Malam ini malam yang ke-28. Sebagai motivasi kepada kita semua jamaah tarawih dan juga para umumnya yang mendengarkan dimanapun berada, kita ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah katakan, barang siapa yang melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam yang ke-28, kata Rasulullah, akan ditinggikan derajatnya nanti di dalam surga. Itu akan ditinggikan oleh Allah derajatnya dalam surga. Semoga kita dan keluarga kita termasuk daripadanya. Andaikan keluarga kita yang tak ada di sini, semoga istiqomah konsisten dari awal sampai akhir tetap dilaksanakan salat tarawih walaupun dia di rumah. Untuk besok malam sebagai motivasi, jangan kendor semangat kita.
Kata Rasulullah, siapa orang yang melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam yang ke-29, kata Rasulullah, akan diberikan kepadanya pahala seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kalau kita lihat ibadah haji itu, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Orang yang melaksanakan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas kepadanya kecuali jannah, kata Rasulullah, surga. Itu final. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga itu sebagai motivasi kepada kita. Jangan di akhir kita berkurang semangat, tetapi tetap semangat. Walaupun yang di rumah mudah-mudahan tetap melaksanakannya. Karena pandemi yang ada sekarang ini kita yakin hilang karena Allah. Berarti kita munajat kepada Allah. Yang lalu saya katakan, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa pasti dijabah Allah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena bersyukur itu termasuk daripada perisai, benteng. Benteng kita dalam menghadapi kehidupan, bersyukur. Ketika orang bersyukur, maka dia dekat kepada Allah. Ketika seseorang itu lupa bersyukur, berarti dia dekat kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan la in syakartum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebuah peringatan Allah. Azab Allah itu sangat pedih. Perisai. Kita syukuri apa yang ada, kita pergunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Walaupun sekarang ini perekonomian kita sedang rusak, tapi ingat, syukuri apa yang ada. Zakat fitrah tetap kerjakan. Kita ingatkan kepada keluarga kita, tetangga kita, keluarkan zakat fitrah. Itu juga benteng, perisai. Kenapa? Karena dalam sebuah kisah, kata Rasulullah, di satu ketika ada seorang sahabat datang menjumpai Rasulullah. Ataupun sahabat yang kaya raya, ada yang mengatakan itu Utsman bin Affan. Beliau lupa membayar zakat fitrah. Begitu ingat dia sudah selesai sholat Id. Jadi lama-lama jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya lupa loh membayar zakat fitrah. Dengan bangganya seorang yang kaya tersebut, tapi ya Rasulullah, saya udah ganti. Ganti pakai apa? Saya ganti dengan memerdekakan seorang budak. Zakat yang begitu kecil, memerdekakan budak itu mahal. Tapi kata Rasulullah, andaikan engkau merdekakan lebih daripada satu pun, kata Rasulullah, tidak bisa menandingi pahala ibadah daripada zakat yang kau keluarkan tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah sungguh sangat kita harapkan. Mulai dari dunia ini terlebih lagi nanti pada hari yang kemudian kelak. Syafaat Rasulullah sangat kita harapkan. Apalagi nanti di hari yang kemudian, siapa orang yang mendapat syafaat Rasulullah? Orang yang sudah memiliki perisai. Satu, orang yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Pastikan diri kita, pastikan keluarga kita, pastikan anak-anak kita untuk melaksanakan ibadah sholat 5 kali sehari semalam. Ini dasarnya supaya dia akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang anak-anak kita apabila dia tidak bisa melaksanakan ibadah salat. Ketika kita berbicara masalah cinta, saya katakan saya cinta kepada istri saya. Pasti bapak begitu juga kan? Kalau enggak, hajab.
Kita bicara tentang cinta. Kita katakan saya cinta kepada istri saya cinta kepada anak saya. Buktinya apa? Apapun yang ia inginkan saya kasih. Saya usahakan. Sekolah mana dia mau, saya usahakan. Contoh, bukti cinta. Butuh apa dia, handphone yang model bagaimana, saya usahakan. Bukti cinta. Tapi yang cinta yang hakiki adalah ketika dia lupa melaksanakan kewajiban kepada Allah, kita dekat kepada dia untuk mengingatkan. Itulah bukti cinta dalam keluarga. Itulah bukti cinta seorang suami kepada istri, seorang istri kepada anak. Kalau dia cinta hanyalah sebatas hartanya saja, berarti mereka akur bersama hanyalah di dunia ini saja. Coba kita lihat contoh. Saya katakan saya cinta sama anak saya, contoh. Ya kan? Ketika dia tidak sholat, saya biarkan saja. Apa saya cinta sama dia? Mana? Saya itu setuju kalau dia masuk neraka. Artinya gitu. Kalau saya membiarkan keluarga saya tidak sholat, kalau saya membiarkan istri saya tidak sholat, berarti saya setuju mendorong dia supaya masuk neraka. Sama dengan kita semua. Ketika kita biarkan keluarga kita tak sholat, berarti kita itu setuju dia itu masuk neraka. Kenapa? Kita tidak punya usaha bagaimana dia supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian kita sudah melihat ketika ada orang yang meninggal dunia, tetangga kita, saudara kita, jiran kita, siapapun dia, selalu yang dicari siapa? Pak Ustadz, Pak BKM, Pak Nazir, tolonglah sholatkan anak saya, keluarga saya, bapak saya, istri saya. Kenapa? Gak anaknya. Ini. Makanya kita sayang melihat generasi muda kita. Itu yang salah orang tuanya. Kebanyakan sih. Ada juga anak memang bandel. Udah capek orang tuanya ngomong tak berubah. Tapi kebanyakannya orang tua lupa. Contoh, saya sebagai guru. Saya guru di tingkat SMP, MTS, SMA. Saya selalu nanya, pasti saya nanya tiap tahun. Apakah kamu udah ganti puasa belum? Pada umumnya belum. Pasti saya tanya, dua minggu nanti masuk. Biasanya saya tanya, ganti. Nanti mau menjelang puasa, saya tanya lagi tuh. Apa orang tua nggak peduli? Enggak, kebanyakannya nggak peduli tuh. Mudah-mudahan tidak ada anak yang di sini. Itulah dia bukan keadaan kondisi anak-anak generasi muda kita. Kemudian kita juga orang tua kadang-kadang membiarkan anak kita boncengan kemana-mana. Pagi-pagi ini kebalik-balik aja manusia ini, Pak. Subuh puasa kan lapar, ya kan? Jalan-jalan ke sana kemari, maraton di bulan puasa. Habis ini nanti habis nanti puasa, tak ada lagi yang maraton itu. Tak ada yang maraton itu. Kebalik-balik aja. Makanya kita sebagai orang tua, mari kita wanti-wanti anak kita. Ada sebagian orang tua bangga ketika anaknya boncengan dengan orang lain. Malu kalau anaknya tak punya pasangan. Jujur. Malahan ada yang mengatakan, maklumlah Pak, kita kan dulu pernah muda. Ya, kita pernah muda. Tapi prinsip hidup kita sebagai Islam adalah, apakah kalau andaikan pun kita ini dulu pernah seperti mereka bonceng ke sana kemari, oke. Akui aja. Tapi apakah perbuatan yang jelek itu harus diwariskan kepada anak dan keturunan kita? Alhamdulillah kita masih bisa insaf. Masih sadar saat ini. Apakah mereka sempat untuk insaf? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka pembentengan diri yang perlu kepada mereka. Dalam hidup ini, perisai kehidupan, perisai dalam ibadah. Termasuk puasa. Puasa itu kata Rasulullah perisai. Asyamul junnah. Puasa itu adalah perisai. Yastajunnu bihal abadu minan nari. Wa innahu li wa ana ajasibihi. Akan membelenggu, akan memelihara, menjaga daripada neraka. Puasa ini kata Rasulullah adalah perisai. Benteng. Benteng apa?
mengajari kita supaya kita bisa mengendalikan diri, emosi, memiliki sifat sabar. Yang inilah nanti teraplikasi setelah Lebaran. Tujuan ibadah puasa kita menciptakan orang-orang yang bertakwa, memiliki perisai ketakwaan. Puasa itu perisai, benteng. Coba kita pikir-pikir, dalam puasa ini banyak yang harus kita sabarkan. Contoh, menahan hawa nafsu. Orang yang tak bisa menahan hawa nafsu, orang yang puasa, kata Rasulullah, kamin shaim laisa lahu min siyami illa jiwal atas. Orang yang tidak dapat menahan hawa nafsu hanyalah sekedar menahan lapar dan dahaga dia itu. Puasa ikut-ikutan, puasa toleransi, tak bermanfaat sama dia. Hanyalah sekedar melepaskan kewajiban mungkin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan puasa itu perisai? Karena puasa ini adalah menekan hawa nafsu. Menekan hawa nafsu. Karena yang banyak menjerumuskan manusia adalah ketika seseorang itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya lagi. Korupsi terjadi, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Perzinaan terjadi, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Puasa adalah bentuk pengendalian untuk hawa nafsu. Maka dalam hadis Subulus Salam, ketika kita buka bab nikah, di situ ada satu mengatakan hadis. Apabila seorang anak sudah sampai umurnya untuk menikah, nikahkanlah. Tapi kalau dia tidak sanggup, suruh dia untuk berpuasa. Itu satu. Puasa itu membentengi diri. Kemudian ketika kita buka kitab Durratun Nasihin, di situ ada cerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal yang kita miliki, akal dan nafsu. Secara singkat terakhir, akal itu Allah ciptakan. Di dalam kitab Durratun Nasihin kita tengok, di situ dijelaskan, ketika Allah menciptakan akal, maka Allah coba. Pertanyaannya di situ disebutkan, siapa kamu, siapa saya? Akal itu menyebutkan, saya hambamu, engkau adalah Tuhan sembahanku. Jujur, tahu diri akal itu. Kemudian setelah Allah tanya seperti itu, Allah tanya lagi nafsu. Siapa engkau dan siapa aku? Nafsu memang sifatnya membangkang. Saya ya saya, kamu ya kamu. Istilahnya seperti itu disebutkan dalam kitab. Saya ya saya, kamu ya kamu. Itulah nafsu. Nafsu itu hanya berbuat yang ia inginkan sebelum dikekang. Maka Allah siksa nafsu tersebut 100 tahun dalam neraka. Setelah 100 tahun, tanya lagi. Jawabannya sama. Allah siksa lagi 100 tahun lagi. Kemudian tanya lagi. Setelah yang ketiga kali, tanya sama juga jawabannya. Maka Allah tukar siksaannya. Apa? Puasa. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dituruti apa kemauannya. Selama 100 tahun. Setelah itu Allah tanya, baru jawabannya sama dengan akal. Saya adalah hambamu, engkau adalah Tuhan sembahanku. Berarti puasa adalah perisai. Puasa adalah cara untuk mengekang hawa nafsu. Ketika manusia itu tidak bisa mengekang hawa nafsu, manusia kan makhluk yang paling mulia. Betul toh? Muliaan mana Pak daripada malaikat? Malaikat mana muliaan? Manusia. Bukti mana? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj selalu didampingi oleh malaikat Jibril. Tapi ketika menerima perintah solat, apa kata malaikat Jibril? Di dalam kitab Dardir disebutkan, ya Rasulullah, engkaulah yang pantas jumpa dengan sang Rabb. Saya tidak pantas karena engkaulah paling mulia manusia. Tuh buktinya. Maka di surah At-Tin dikatakan manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia itu pun makhluk yang paling hina. Kenapa manusia paling mulia? Karena mempergunakan akal pikiran untuk mengekang hawa nafsu. Kenapa manusia itu lebih hina daripada binatang? Kalau binatang itu kan nggak salah. Kuda bolak-balik di sini, kau pakai celana, kau malu dia kan? Oh ya, itu dia masalahnya, wajar kan?
Kambing lewat rumah Hawa, di sampingnya ada, kalau ada tanaman, misi Pak ya, nggak ada gitu, ambil aja. Tapi kalau manusia kan punya akal, tapi tak bisa dipergunakan. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita. Semoga ibadah puasa kita ini bermanfaat, memberikan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Semoga kita dan keluarga kita disampaikan Allah Subhanahu wa taala ke dalam bulan Ramadan yang akan datang dengan penuh keimanan dan penuh ketakwaan. Semoga kita mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang patuh kepada Allah, yang cinta kepada keluarga, yang selalu menjunjung tinggi nama kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.